Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan ini meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi, Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT, tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Andi Melinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut menerima transferan uang sebesar 60 juta rupiah demi aktingnya itu. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikTok-nya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta rupiah untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang senilai 60 juta rupiah. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan menurutnya, oknum itu ingin menghancurkan mentalnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan, Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya? Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah ini dari keterangan Bapas, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kamis, 20 Juni 2024. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal dan Komnas HAM. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016 saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi sebelum penangkapan saya diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya yang tidak mengetahui apa-apa.
Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muchtar Effendi menduga ada status Facebook lainnya yang mendadak hilang. Muchtar mengatakan status Peggy yang hilang dibuat pada 25 hingga 31 Agustus 2016. Status itu menjadi bukti bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Muchtar mengatakan hal yang membuktikan status periode 25 hingga 31 Agustus 2016 hilang adalah keterangan dari Peggy. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan ahli forensik IT karena saat ini akun Facebook Peggy dijadikan alat bukti oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Selain akun Facebook, penyidik juga menyita telepon genggam milik Peggy. Muchtar mengatakan dilihat dari kebiasaan Peggy dalam menggunakan media sosial Facebook, Muchtar meyakini jika pada 25 hingga 31 Agustus 2016, Peggy aktif membuat status di media sosial pribadinya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Peron. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pada pemeriksaan tambahan, penyidik menanyakan seputar akun Facebook milik Peggy. Namun Abbas tidak merinci apa yang membuat Facebook tersebut dijadikan alat bukti dalam kasus ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sempat kaget saat Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Sebagaimana diketahui bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Peggy sempat dituding netizen sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Bahkan Peggy Cianjur dituduh dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Peggy dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat disambangi, Deddy Mulyadi, anggota Munraker 2017 ini memperlihatkan tato di lengan kanan dan kirinya. Padahal sang ayah Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Peggy tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan Cianjur bukan macan melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Peggy juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Peggy tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang yang ngelaporin siapa? Rudiana. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan di kepala. Jadi laporannya diterima atau lagi diproses ya, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan
perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Oke. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Gitu. Artinya dulu ada 9. Sekarang tinggal 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban. Nah, kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah. Sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke lembaga rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan ini meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT, tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Andi Melinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut menerima transferan uang sebesar 60 juta rupiah demi aktingnya itu. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikTok-nya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta rupiah untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang senilai 60 juta rupiah. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan menurutnya, oknum itu ingin menghancurkan mentalnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan, Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya? Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah ini dari keterangan Bapas, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kamis, 20 Juni 2024. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal dan Komnas HAM. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016 saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi sebelum penangkapan saya diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya yang tidak mengetahui apa-apa. Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi menduga ada status Facebook lainnya yang mendadak hilang. Muhtar mengatakan status Peggy yang hilang dibuat pada 25 hingga 31 Agustus 2016. Status itu menjadi bukti bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Muhtar mengatakan hal yang membuktikan status periode 25 hingga 31 Agustus 2016 hilang adalah keterangan dari Peggy. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan ahli forensik IT karena saat ini akun Facebook Peggy dijadikan alat bukti oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Selain akun Facebook, penyidik juga menyita telepon genggam milik Peggy. Muhtar mengatakan dilihat dari kebiasaan Peggy dalam menggunakan media sosial Facebook, Muhtar meyakini jika pada 25 hingga 31 Agustus 2016, Peggy aktif membuat status di media sosial pribadinya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Perong. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pada pemeriksaan tambahan, penyidik menanyakan seputar akun Facebook milik Peggy. Namun Abbas tidak merinci apa yang membuat Facebook tersebut dijadikan alat bukti dalam kasus ini.
Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sempat kaget saat Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Sebagaimana diketahui bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Peggy sempat dituding netizen sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Bahkan Peggy Cianjur dituduh dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Peggy dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat disambangi, Deddy Mulyadi, anggota Munraker 2017 ini memperlihatkan tato di lengan kanan dan kirinya. Padahal sang ayah Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Peggy tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan Cianjur bukan macan, melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar, mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Peggy juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Peggy tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang yang ngelaporin siapa? Rudiana. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan di kepala. Jadi laporannya diterima atau lagi diproses ya, karena saya nggak tahu ya, mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Okay. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, nah, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Gitu. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban. Nah, kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar
Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke Lembaga Rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Vina. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan, dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan ini meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT, tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Andi Melinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut menerima transferan uang sebesar 60 juta rupiah demi aktingnya itu. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikTok-nya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta rupiah untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang senilai 60 juta rupiah. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan menurutnya, oknum itu ingin menghancurkan mentalnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan, Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya? Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah ini dari keterangan Bapas, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho,
Kamis, 20 Juni 2024. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal dan Komnas HAM. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016 saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi sebelum penangkapan saya diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya yang tidak mengetahui apa-apa. Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi menduga ada status Facebook lainnya yang mendadak hilang. Muhtar mengatakan status Peggy yang hilang dibuat pada 25 hingga 31 Agustus 2016. Status itu menjadi bukti bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Muhtar mengatakan hal yang membuktikan status periode 25 hingga 31 Agustus 2016 hilang adalah keterangan dari Peggy. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan ahli forensik IT karena saat ini akun Facebook Peggy dijadikan alat bukti oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Selain akun Facebook, penyidik juga menyita telepon genggam milik Peggy. Muhtar mengatakan dilihat dari kebiasaan Peggy dalam menggunakan media sosial Facebook, Muhtar meyakini jika pada 25 hingga 31 Agustus 2016, Peggy aktif membuat status di media sosial pribadinya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Perong. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pada pemeriksaan tambahan, penyidik menanyakan seputar akun Facebook milik Peggy. Namun Abbas tidak merinci apa yang membuat Facebook tersebut dijadikan alat bukti dalam kasus ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sempat kaget saat Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Sebagaimana diketahui bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Peggy sempat dituding netizen sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Bahkan Peggy Cianjur dituduh dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Peggy dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat disambangi, Deddy Mulyadi, anggota Munraker 2017 ini memperlihatkan tato di lengan kanan dan kirinya. Padahal sang ayah Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Peggy tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan Cianjur bukan macan melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Peggy juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Peggy tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang yang dilaporin ngelaporin siapa? Rudiana. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam, yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan, tapi hanya benturan di kepala. Jadi laporannya diterima atau Lagi diproses, ya, karena saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan Polres ini berkoordinasi dengan Barreskrim atau Polda. Tapi kalau mereka di sini, mereka merasa kasus kecil aja mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua, lebih bonyok daripada mayat. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, nah, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah. Gitu. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, nah, kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM perintahkan pindahkan mereka ke Lembaga Rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Fina. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan ini dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut. Ada kecurigaan, dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun, seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah.
Perempuan ini meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT, tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah Ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Andi Melinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut menerima transferan uang sebesar 60 juta rupiah demi aktingnya itu. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikTok-nya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta rupiah untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang senilai 60 juta rupiah. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan menurutnya, oknum itu ingin menghancurkan mentalnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan, Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya? Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah ini dari keterangan Bapas, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kamis, 20 Juni 2024. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal dan Komnas HAM. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016 saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi sebelum penangkapan saya diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya yang tidak mengetahui apa-apa. Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi menduga ada status Facebook kliennya yang mendadak hilang. Muhtar mengatakan status Peggy yang hilang dibuat pada 25 hingga 31 Agustus 2016. Status itu menjadi bukti bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam.
Muhtar mengatakan hal yang membuktikan status periode 25 hingga 31 Agustus 2016 hilang adalah keterangan dari Peggy. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan ahli forensik IT karena saat ini akun Facebook Peggy dijadikan alat bukti oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Selain akun Facebook, penyidik juga menyita telepon genggam milik Peggy. Muhtar mengatakan dilihat dari kebiasaan Peggy dalam menggunakan media sosial Facebook, Muhtar meyakini jika pada 25 hingga 31 Agustus 2016, Peggy aktif membuat status di media sosial pribadinya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Peron. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pada pemeriksaan tambahan, penyidik menanyakan seputar akun Facebook milik Peggy. Namun Abbas tidak merinci apa yang membuat Facebook tersebut dijadikan alat bukti dalam kasus ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Mantan Bupati Purwakarta Deddy Mulyadi sempat kaget saat Peggy Setiawan Cianjur membuka jaketnya. Ternyata Peggy Setiawan Cianjur memiliki tato di kedua lengannya. Sebagaimana diketahui bahwa Peggy Setiawan Cianjur memang menjadi salah satu orang yang paling disorot dalam kasus Vina Cirebon. Peggy sempat dituding netizen sebagai anak Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih. Bahkan Peggy Cianjur dituduh dititip pada Cecep, sopir Bupati Cirebon agar lolos dari kasus pembunuhan Eki dan Vina. Peggy dan Cecep kini tinggal di Desa Gadok, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Saat disambangi, Deddy Mulyadi, anggota Munraker 2017 ini memperlihatkan tato di lengan kanan dan kirinya. Padahal sang ayah Cecep Dahlan Setiawan mengaku sudah mewanti-wanti agar Peggy tidak membuat tato. Ternyata gambar tato Peggy Setiawan Cianjur bukan macan melainkan wajah iblis. Tato wajah iblis itu berukuran cukup besar mulai dari pergelangan lengan sampai mendekati sikut. Bukan cuma satu, Peggy juga memiliki tato di lengan kirinya. Namun Peggy tak menjelaskan gambar tato di bagian kiri tubuhnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Membuat laporannya cuma pasal 338. Berarti sekarang yang ngelaporin siapa? Rudiana. Yang kita laporkan adalah Pak Rudiana sebagai polisi yang kita anggap menyimpulkan atau melaporkan bahwa terjadi penusukan samurai, tapi ternyata dalam hasil otopsi baik awal maupun dalam pembongkaran mayat tidak ada benda-benda tajam yang hanya benturan aja. Penyebab kematiannya bukan tusukan tapi hanya benturan. Ya, mudah-mudahan berbeda. Tapi mereka tidak mampu menangani, apalagi memeriksa orang yang mungkin juga sebagai korban anaknya ataupun yang mulai melaporkan perkara ini. Berarti menganggap keterangan dari Rudiana itu rekayasa waktu itu, Bang? Ya, pengakuan yang disampaikan Rudiana bahwa seolah-olah dia udah langsung tahu bahwa yang membunuh itu 11 orang, kemudian yang mengakibatkan kematian adalah hasil tusukan samurai dan luka segala macam, tapi tidaknya berbeda dengan apa yang terjadi gitu. Ya, itu yang terjadi, ke-8 orang itu bonyok-bonyok semua. Lebih bonyok daripada mayat. Okay. Harapannya dari laporan ini? Harapan kami agar ditindak, diproses, nah, kemudian jika ada kesalahan diluruskan. Kita turut berduka cita atas wafatnya anaknya Pak Rudiana, si Eki. Tapi kita juga sangat sedih, Indonesia berduka jika proses penanganan itu dibiarkan seperti itu. Karena sekarang kaitannya Peggy Peron
Peron itu tetap membuat seolah-olah kejadian seperti itu tidak berubah gitu. Artinya dulu ada 9, sekarang tinggal 9, dulu 11, sekarang tinggal 9, tinggal 1 lagi yang belum gitu. Menurut kami nggak berpikir dulu 11 jadi 9, kalau perlu sekarang mau berapapun ya, kalau memang itu merupakan satu rekayasa dan arahan penyidikan ketika didampingi atau dilaporkan oleh ayah korban, nah kita maunya bukan hilang 2, kalau perlu mereka semua bebas dan merdeka dari kezaliman penyidikan, penuntutan, dan hukuman. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ya, ini sangat menguntungkan penyidik yang target utamanya hanya agar Peggy segera diadili. Dan kalau 7 orang ini tercerai-berai, mental mereka akan lemah, sehingga kemungkinan besar tidak bisa berbuat apa-apa, hanya mengutarakan di BAP belum tentu sesuai keinginan mereka. Ya, sekali lagi Bapak Menteri Hukum dan HAM pindahkan mereka ke Lembaga Rutan Cirebon. Hotman Paris, kuasa keluarga Fina. Kita minta kepolisian Republik Indonesia menuntaskan itu dengan baik. Karena ini sudah bukan hanya di Jawa Barat, tetapi sudah seluruh Indonesia menuntut ada kecurigaan, dan itu harus dibuktikan bahwa yang ada sekarang menjalani hukuman bukan orang yang seharusnya pelaku. Dan dalam hal ini kita berharap Polri dapat menuntaskan dan dengan baik sehingga jelas siapa sebetulnya pelakunya dan membawanya ke peradilan dan mendapat hukuman yang setimpal. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Ketua RT Abdul Pasren, saksi kasus Vina dan Eki Cirebon, kini menghilang. Abdul Pasren diduga sengaja menutup diri dan menghindar saat ditemui para jurnalis. Adapun Abdul diyakini menampung 5 terpidana kasus Vina untuk beristirahat di rumahnya saat peristiwa pembunuhan terjadi pada 2016. Di sisi lain, anak kandung Pak RT Pasren keceplosan mengungkap cerita pada 2016 silam. Hal itu disampaikan anak Abdul saat rumahnya didatangi awak media. Awalnya, jurnalis Abraham Silaban mendatangi rumah Abdul Pasren dan meminta izin untuk menggali keterangan dari Abdul Pasren. Namun seorang perempuan yang mengaku sebagai anak Abdul Pasren itu menyebut sang ketua RT sedang tidak ada di rumah. Perempuan ini meminta awak media untuk menanyakan kasus Vina Cirebon langsung ke Polres Cirebon. Ia juga melanjutkan jika pihaknya tidak bisa memberikan keterangan apapun dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tapi Abraham Silaban, jurnalis yang mendatangi rumah Pak RT, tak menyerah begitu saja. Ia lalu menanyakan terkait pengakuan 5 terpidana kasus Vina Cirebon yang mengaku nongkrong di rumah ketua RT saat malam tewasnya Vina dan Eki. Anak Pak RT tampaknya keceplosan mengungkap kejadian 8 tahun lalu. Terkait itu, anak Pak RT mengisyaratkan mengetahui malam tewasnya Vina. Ia membantah para tersangka nongkrong di rumahnya. Tak lama, ia meminta maaf karena tak bisa berbicara banyak soal kasus Vina. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Andi Melinda Putri Utami alias Linda yang disebut-sebut sebagai sahabat dekat Vina Cirebon dituding berakting saat kesurupan arwah Vina. Ia bahkan disebut menerima transferan uang sebesar 60 juta rupiah demi aktingnya itu. Namun pada Senin 17 Juni 2024 lalu, Linda dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Bantahan Linda itu disampaikan melalui live di media sosial TikTok-nya pada Senin lalu. Linda dengan tegas menepis tuduhan bahwa dirinya menerima uang 60 juta rupiah untuk berakting kesurupan. Bahkan ia berujar jika mendapatkan uang puluhan juta, ia pasti sudah perawatan dan menjadi cantik.
antik. Dalam kesempatan itu, Linda pun mengaku siap menunjukkan bukti-bukti bahwa dirinya tidak mendapatkan uang senilai 60 juta rupiah. Linda pun menekankan posisinya saat ini adalah saksi yang mengungkapkan kasus pembunuhan dan ruda paksa Vina Cirebon. Selain itu, Linda juga menyinggung soal adanya oknum di kasus Vina ini. Bahkan menurutnya, oknum itu ingin menghancurkan mentalnya. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Tersangka kasus Vina Cirebon, Saka Tatal kembali menuai sorotan publik usai polisi menyatakan adanya kebohongan yang disampaikan. Saka Tatal dinilai menyampaikan keterangan yang tak konsisten dalam kasus tewasnya Vina dan Eki pada tahun 2016 silam. Pria berwajah tegang itu dituding berbohong berdasarkan keterangan Balai Pemasyarakatan, Bapas. Bapas kala itu mendampingi pemeriksaan Saka dalam kasus yang pembunuhan Vina dan Eki. Bahkan keterangan dari Bapas ini dari ahli, dibocorin dikit boleh ya? Jadi keterangan dari Bapas bahwa Saka Tatal cenderung berbohong ketika memberikan keterangan berubah-ubah ini dari keterangan Bapas, ujar Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho, Kamis, 20 Juni 2024. Tak hanya itu, Saka Tatal juga dicap memberi keterangan palsu soal penyiksaan yang dialami saat proses pemeriksaan. Kepolisian juga menepis isu yang menyebut bahwa Saka diperiksa bukan oleh penyidik, melainkan ayah korban Eki, Ibtu Rudiana. Sandi pun mengaskan, penyidik dipastikan selalu berhati-hati dan bekerja secara profesional dalam mengusut kasus ini. Polda Jawa Barat juga diyakini mengusut kasus dengan transparan melibatkan pengawas internal, eksternal dan Komnas HAM. Sebelumnya, Saka mengatakan ia ditangkap pada 31 Agustus 2016 saat berusia 15 tahun. Di hari penangkapan, Saka mengaku diminta tolong untuk mengisi bensin sepeda motor pamannya bernama Eka Sandi. Eka merupakan salah satu pelaku yang ditetapkan polisi sebagai pembunuh Vina dan Eki. Jadi sebelum penangkapan saya diminta tolong paman saya buat isi bensin motor. Udah selesai isi bensin, saya kembalikan motor ke paman saya yang lagi nongkrong di SMPN 11 Kota Cirebon, ujarnya. Saat mengembalikan motor, Saka terkejut pamannya dan sejumlah orang sedang diamankan polisi termasuk dirinya yang tidak mengetahui apa-apa. Motor saja belum saya kasih ke paman saya, tahu-tahu saya ditangkap. Terus saya dibawa ke Polres Cirebon Kota, kata dia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kuasa hukum Peggy Setiawan Muhtar Effendi menduga ada status Facebook kliennya yang mendadak hilang. Muhtar mengatakan status Peggy yang hilang dibuat pada 25 hingga 31 Agustus 2016. Status itu menjadi bukti bahwa Peggy berada di Bandung saat peristiwa pembunuhan Vina dan Rizky alias Eki terjadi di Cirebon pada 27 Agustus 2016 silam. Muhtar mengatakan hal yang membuktikan status periode 25 hingga 31 Agustus 2016 hilang adalah keterangan dari Peggy. Ia mengatakan pihaknya tidak bisa melakukan pemeriksaan ahli forensik IT karena saat ini akun Facebook Peggy dijadikan alat bukti oleh penyidik di Treskrimum Polda Jabar. Selain akun Facebook, penyidik juga menyita telepon genggam milik Peggy. Muhtar mengatakan dilihat dari kebiasaan Peggy dalam menggunakan media sosial Facebook, Muhtar meyakini jika pada 25 hingga 31 Agustus 2016, Peggy aktif membuat status di media sosial pribadinya. Diberitakan sebelumnya, penyidik di Treskrimum Polda Jabar menyita akun Facebook milik Peggy Setiawan alias Perong. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengatakan, pada pemeriksaan tambahan, penyidik menanyakan seputar akun Facebook milik Peggy. Namun Abbas tidak merinci apa yang membuat Facebook tersebut dijadikan alat bukti dalam kasus.